adanya sebetulnya masih laporan dari hasil mediasi, cuman kami ada memberikan sedikit update kepada majelis gitu ya, karena ada suatu perkembangan dari perkara antara para pihak seperti itu. Jadi ada kesepakatan lah di antara para pihak untuk bercerai seperti itu. Oke, ibunya akan maksudnya berpisah secara berdamai, ada mediasi di luar persidangan atau gimana mungkin? Ya, jadi memang sesuai anjuran dari mediator di Pengadilan Agama, Pak Bambang. Jadi kita juga melakukan pertemuan di luar persidangan ya, yang pada prinsipnya untuk mencari jalan keluar yang terbaik supaya proses persidangan ini juga berlangsung dengan cepat seperti itu. Tapi kalau boleh tahu kesepakatannya apa sih, Bang? Maksudnya dari pihak Erin sama Pak Andre akhirnya ada kesepakatan damai gitu. Boleh tahu nggak apa kesepakatannya? Ya. Jadi karena perkara di sini adalah perkara permohonan cerai talak, jadi perdamaian ataupun pembicaraan yang dibahas tentu seputar hal-hal yang menyangkut perceraian atau proses perceraian. Jadi pada prinsipnya yang disepakati adalah satu, para pihak sepakat untuk berpisah secara baik-baik gitu ya, dengan tidak membuka atau mempermasalahkan kesalahan-kesalahan yang lampau gitu ya tentunya ya, dan itu hanya untuk konsumsi di dalam persidangan saja nantinya. Kemudian kita sepakat untuk membuat bagaimana proses ini berlangsung secara cepat seperti itu. Apakah triggernya itu kemarin yang sempat terkuak masalah? Trigger apa? Nggak ada trigger. Ya maksudnya trigger kesepakatan ini jadi karena bocor gugatan dan saling membuka aib gitu. Jadi gini. Jadi pembahasan itu sebelum ada isu terkait bocornya apa itu perkara yang sebelumnya kalau nggak salah ya, itu kita sudah intens komunikasi sebetulnya. Jadi nggak ada kaitannya, nggak ada kaitannya sama sekali, dan memang tujuannya memang masing-masing pihak ini mencari bagaimana yang terbaik lah ya, karena ini kan sudah berlangsung lama. Tentu kalau menjadi konsumsi publik berlarut-larut itu tidak tepat seperti itu, nggak baik lah buat keluarganya juga. Tapi Erin sempat marah ketika gugatan itu bocor, nah itu apakah masih? Ya, marah kalau ada gugatan bocor saya rasa wajar ya, karena itu kan bukan konsumsi publik sebetulnya, dan itu kan tidak terbukti. Tapi itu hal yang kemarin sudah berlalu, tidak ada niatan dari pihak kita juga untuk membahas yang kemarin-kemarin, karena sudah ada kesepakatan juga. Sekarang yang penting bagaimana proses di Pengadilan Agama ini bisa berjalan dengan cepat gitu ya. Apa karena marah itu akhirnya Erin pernah bilang mau membocorkan aib-aibnya? Nggak ada kaitannya sama sekali. Gak usah diarahkan lah, nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Jadi memang komunikasi sudah lama, sudah intens komunikasinya antara keluarga, antara para pihak gitu ya. Jadi nggak ada yang kayak gitu. Sementara komunikasi mengenai aib Andre itu mungkin apa saja yang dari Erin mengatakan? Nggak ada. Mungkin untuk kondisinya Erin sendiri kan sempat kabarnya psikologi dan psikis terganggu juga. Ya Pak. Gimana? Psikologis terganggu karena ada proses perceraian pastilah, tapi kan pelan-pelan dengan adanya komunikasi gitu ya. Komunikasi para pihak gitu ya, ada komunikasi, kemudian melihat kondisi keluarga seperti apa gitu ya. Ya akhirnya ya diambil lah ini proses damai, diambil yang paling baik seperti itu. Tapi dengan adanya kesepakatan apa termasuk juga pembagian harta menentukan? Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, karena di sini pembahasannya adalah permohonan cerai talak, jadi kesepakatan kita sebatas tentang proses perceraian. Gitu. Tapi ada syarat lain Pak selain harta mungkin yang pengen dicapai dalam kesepakatan itu, syarat dari Erin mungkin? Oh enggak, ini kita hanya pure bahas bagaimana supaya kita sepakat berpisah dengan baik-baik, dengan tidak saling menjatuhkan satu sama lain, supaya prosesnya bisa berjalan dengan cepat seperti itu. Oke. Anak-anak mungkin menjadi salah satu akhirnya mereka tidak saling sindir lagi di media sosial. Jadi gini, bukan saling tidak sindir lagi, tapi bahwa anak-anak menjadi salah satu poin penting untuk mereka membicarakan dengan baik-baik tentu pasti, karena ini kan pasti kita melihat bagaimana akibat perpisahan ini ya ke anak, ke keluarga ya, tentu dengan bijak baik prinsipal kami maupun pemohon mempertimbangkan aspek-aspek tentang anaknya pasti. Agenda selanjutnya apa? Selanjutnya nanti minggu depan tinggal pembuktian aja, habis itu putusan. Udah makanya masih udah. Perlu Erin datang? Oh udah nggak perlu. Udah tinggal pembuktian aja nanti. Ada saksi dari Erin datang?
Nanti kita lihat, kebutuhan seperti apa. Kalau memang perlu kita hadirkan, kalau memang sudah cukup ya sudah. Erin sendiri dikabarkan sedang umroh pagi ini. Oh iya betul, umroh tadi pagi berangkat umroh berapa 9 hari atau 12 hari Pak? Seperti itu. Oke, cukup ya. Terima kasih Bang. Terima kasih ya. Udah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, rekan-rekan media semuanya. Saya mungkin langsung bicara ke intinya aja ya. Oke. Bahwa press conference yang kita lakukan pada hari ini ada 2 pointers penting yang akan kita sampaikan. Pointers yang pertama, bahwa press conference pagi ini adalah merupakan satu pernyataan bahwa per tanggal kemarin berarti 28 Oktober itu telah disepakati dan telah ditandatangani perjanjian perdamaian antara Erin dan Andre. Perjanjian perdamaian apa? Perjanjian perdamaian mereka sepakat dan setuju untuk bercerai. Namun perceraian yang dilakukan secara baik-baik. Perceraian yang tidak menimbulkan kemarahan, perceraian yang tidak menimbulkan perselisihan yang sifatnya berlarut-larut, perceraian yang diharapkan mampu membawa hikmah dan kehidupan di masa depan yang lebih baik, baik untuk Andre dan baik juga untuk Erin. Dengan satu poin penting, kesepakatan ini dilakukan mengedepankan juga kepentingan anak-anak. Kalau ada pertanyaan mungkin kenapa baru ini bisa terjadi sekarang, jawabannya terus terang adalah karena kehadiran saya. Pertama kali saya diminta bantuannya oleh Erin, karena Erin pada saat itu pergi dengan istri saya ke London untuk mengantarkan anak-anak. Setelah kepulangan dari London itu, Erin jumpa dengan saya. Lantas kemudian setelah itu, saya lakukan mediasi di luar persidangan secara partial meeting. Saya melakukan partial meeting dengan Andre mungkin sebanyak 5 kali. Lantas kemudian saya juga partial meeting dengan Erin kurang lebih sebanyak 6-7 kali. Memang banyak terjadi